Selamat siang semuanya. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi meskipun melalui link Zoom atau YouTube ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat terus berjumpa untuk mengikuti kelas keperawatan paliatif. Hari ini kita akan masuk pertemuan yang kedua, yaitu tentang model pelayanan keperawatan paliatif. Materi yang akan disampaikan melalui link YouTube ini kurang lebih selama 30 menit. Baik, selamat menyaksikan. Ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu yang pertama model pelayanan keperawatan paliatif, prinsip pelayanan keperawatan paliatif, kemudian bekerja secara interprofesional dalam pelayanan keperawatan paliatif, dan yang terakhir memahami peran dalam tim paliatif. Ya, dari masing-masing penjelasannya nanti akan disampaikan satu persatu. Baik, yang pertama adalah model pelayanan keperawatan paliatif. Baik, pelayanan perawatan paliatif ini rekan-rekan semua dapat dilakukan di mana saja. Di rumah sakit, atau di fasilitas kesehatan lainnya yang menyediakan layanan paliatif, ya. Bisa rawat inap maupun rawat jalan. Baik, di rumah sakit ya, layanan ini dibuka atau ada biasanya melayani pasien-pasien yang masih mampu mengakses sarana kesehatan. Ya, pilihannya adalah misalnya dirawat jalan. Jadi di rawat jalan juga ada khusus pelayanan paliatif, di mana ketika mereka berobat jalan atau rawat jalan, mereka dilayani oleh praktisi-praktisi spesialis paliatif. Artinya, petugas kesehatannya, dokter, perawat, semuanya sudah terlatih atau sudah mengetahui konsep dasar perawatan tentang paliatif. Di sana biasanya tindakannya berupa konsultasi yang sifatnya baik tentang penyakit fisiknya maupun masalah psikososial yang dialaminya. Gitu ya. Sedangkan rawat inap, tentu dalam pelayanan di rawat inap juga bisa menyediakan layanan khusus perawatan paliatif. Ya, ini bisa menjadi satu inovasi nih bagi rumah sakit atau layanan kesehatan di mana nanti tempat Bapak Ibu bekerja. Begitu ya. Nah, bagaimana dengan yang di puskesmas? Yang di puskesmas biasanya pada negara-negara maju ini lebih banyak di komunitasnya. Ya, mereka dirawat di komunitas atau di rumah. Namun syaratnya pelayanan di rumah sakit itu harus sudah terintegrasi dengan layanan di puskesmas, begitu ya. Sama seperti yang Bapak tahu misalnya jiwa, ya kan? Jadi pasien-pasien jiwa di rumah sakit itu juga diketahui kondisi keadaannya oleh petugas puskesmas. Nah, begitu juga perawatan paliatif ini ada di layanan rumah sakit, juga harusnya ada di layanan komunitas, sehingga bisa terintegrasi. Kontinuitas of care-nya, berkesinambungan, itu ada. Ya. Nah, sistem inilah yang harus kita bangun. Dan sampai saat ini, saya pikir belum bisa berjalan dengan baik. Ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan materi ini, ya baiknya, atau apalagi yang bertugas di bidang keperawatan paliatif, maksudnya bertemu dengan pasien-pasien terminal, ya kan, pasien-pasien krisis dengan penyakit-penyakit kronis. Nah, ini bisa dibangun ini, ya, sistem ini antara rumah sakit dan puskesmas. Jika dokter pelayanannya lebih ke sifatnya kuratif, nah, untuk keperawatan layanannya bersifat suportif, perawatan suportif yang bisa dilakukan baik di komunitas maupun di rumah sakit.
Di komunitas, layanan suportifnya seperti apa ya? Di komunitas, layanan suportifnya bisa saja misalnya mengumpulkan pasien-pasien paliatif, misalnya yang masih bisa dirawat jalan bersama, itu dalam satu kelompok, begitu ya. Di mana pada kegiatan kelompok suportif ini, mereka akan diskusi setiap permasalahan yang mereka alami. Pasien A menceritakan masalah 1, pasien B menceritakan masalah 2, dan pasien C menceritakan masalah yang ketiga. Nah, ini didiskusikan satu sama lain. Yang masalah yang pertama, bagaimana pasien B menanggapi, bagaimana pasien C yang menanggapi. Oh, saya kalau sedang nyeri yang saya lakukan A. Terus pasien C-nya bilang, kalau saya lakukannya B. Saya lebih senang yang begini, kata pasien yang A. Begitu ya. Terbukti hilang nyeri saya. Contohnya seperti itu. Ya. Singkatnya seperti itu untuk perawatan suportif. Namun bagi pasien-pasien yang sudah kesulitan pergi ke layanan kesehatan, nah kelompok suportifnya adalah keluarganya itu sendiri. Jadi kita ambil kesempatan atau waktu untuk mengumpulkan siapa saja ada di rumah tersebut untuk berkumpul bersama, berdiskusi tentang masalah yang dialami oleh pasien. Bisa saja pasiennya menyampaikan, saya ada keluhan misalnya. Saya tuh lebih senang dirawatnya seperti ini oleh keluarga saya. Kemudian keluarganya memberikan tanggapan. Begitu ya. Terus tanggapan dari keluarga A misalnya menyampaikan masalah juga. Saya kesulitan misalnya dalam mendapatkan pengobatan. Saya butuh bantuan. Kemudian saudara yang lain juga menanggapi, oh kalau begitu jika di hari Rabu maka saya yang akan merawat ibu saya, misalnya ibunya yang sakit ya. Kemudian di hari Sabtu saya yang akan merawat, kata kakaknya. Jadi bergantian. Nah, inilah yang harus difasilitasi oleh perawat agar baik pasien maupun setiap anggota keluarga yang merawat pasien tersebut bisa menyampaikan dukungannya dalam merawat pasien. Begitu ya. Karena seringkali yang merawat si pasien itu hanya satu orang itu terus. Sedangkan kita tahu bahwa beban keluarga dalam merawat pasien dengan penyakit-penyakit kronis itu besar. Ya, kita bisa baca tuh di artikel. Beban keluarga dalam merawat pasien kronis itu tinggi bebannya. Oleh karena itu beban itu harus dibagi-bagi kepada anggota keluarga yang lain. Siapa yang membuka komunikasi antar keluarganya itu? Ya perawat yang ada di komunitas. Ya kan? Kita yang memfasilitasinya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau di rumah sakit? Di rumah sakit lebih enak lagi. Misalnya ada perawatan khusus, misalnya kanker yang kemoterapi. Misalnya Bapak Ibu yang salah satu di sini ada ya, yang kemarin dinasnya di tempat kemoterapi. Lebih enak terjadwal misalnya ya. Semua pasien mungkin bisa datang di waktu yang sama, dibuat jadwal, kemudian ngumpul. Nah, diberikan terapi suportif. Mereka kenal, saya punya teman gitu ya. Dan juga mereka tahu saya diperhatikan oleh banyak orang. Saya merasa saya disayangi oleh banyak orang, begitu kan? Dimana pada saat itu ya hadir juga orang tuanya, begitu kan? Nah, sangat tampak sekali kan di sana keluarganya juga mendapat dukungan, pasiennya juga merasa mendapat dukungan. Nah, itu contoh bentuk perawatan suportif baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Ya, di sini disebutkan dalam buku ada 2 bentuk pelayanan paliatif yang dikembangkan. Misalnya ada tim yang terdiri dari dokter spesialis, dokter terlatih, atau perawat spesialis dengan macam latar belakang. Kemudian mereka bergabung bersama-sama untuk memberikan terapi suportif. Ya, sama seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Begitu ya. Dalam perawatan suportif itu memang idealnya kita bersama-sama interdisiplin. Mengapa? Karena kita tidak tahu permasalahan apa saja yang disampaikan oleh pasien atau keluarga.
Ya, artinya jika masalah yang disampaikan itu terkait dengan perawatan, mungkin perawat yang akan menanggapi. Namun jika yang disampaikan itu terkait dengan pengobatan, mungkin dokternya yang akan menanggapi. Tapi dalam perawatan suportif ini, perawat dan dokter atau petugas kesehatan lainnya sebagai fasilitator. Jadi yang terakhir menjawab. Kita gali dulu pengetahuan perawatan dari keluarga yang lain, gitu ya. Kita gali dulu pengetahuan atau kemampuan dari pasien yang lain, gitu ya. Baru kemudian di akhir baru mungkin semacam diluruskan oleh tenaga-tenaga profesional. Itulah disebut dengan perawatan suportif. Di negara maju seperti di Inggris ada jenis perawatan lain, yaitu rapid response time, ya, di mana layanan di sini adalah layanan kegawat daruratan pada saat kondisi kritis yang dialami oleh pasien. Jadi ada kondisi kritis, kemudian tim ini ditelepon, kemudian datang mengunjungi pasien. Ya, untuk memberikan apa? Intervensi yang tepat pada kondisi pasien kritis. Sehingga Bapak jadi berpikir, mungkinkah SPGDT baik ada di tiap-tiap kabupaten dan provinsi ini dibekali juga tentang perawatan paliatif? Jawabannya mungkin. Ya, bisa saja, malah bagus. Untuk apa? Siapa tahu yang meminta pertolongan kritisnya adalah mereka yang menderita penyakit yang termasuk dalam perawatan paliatif. Ya, sehingga bisa lebih baik lagi pelayanannya. Sedangkan yang kedua ada yang disebut dengan Respite Care Team, di mana tim ini menyediakan layanan sebagai pengganti peran keluarga pasien dalam mengurus pasien. Karena apa? Karena tadi yang Bapak bilang, beban keluarga dalam merawat pasien sakit kronis itu lumayan tinggi. Sehingga kadang keluarga ini butuh apa? Butuh istirahat. Butuh break sejenak mengurus anggota keluarganya tersebut. Orang yang menjaga orang sakit dengan waktu yang lumayan lama mungkin menimbulkan letih, stres, rutinitasnya sedemikian setiap hari seperti itu, ya, yang akan mempengaruhi kondisi fisik maupun psikis keluarga yang merawat. Oleh karena itu, Respite Care Team ini memberi kesempatan kepada keluarga itu untuk beristirahat sejenak dari rutinitasnya sebagai penjaga orang sakit. Nah, ini juga apa artinya? Ide bagus ya. Ide bagus. Ya, kami juga pernah melakukan ini. Artinya meskipun tidak sampai kami melakukan respite care, ya, tapi kami akan bertanya kepada keluarga, apakah keluarga sudah lelah merawat si pasien? Jika keluarga yang merawat mengatakan ya, maka bagaimana kalau sesaat kami ambil alih dalam mengurus pasien tersebut? Itu yang disebut dengan Respite Care Team. Nah, nanti siapa? Kader kalau di Indonesia. Kan kita punya kader kesehatan. Ya kan? Posyandu, jiwa. Nah, kader paliatifnya ini juga perlu ada sepertinya. Begitu ya, untuk menangani pasien-pasien yang demikian. Bisa kader kesehatan yang merawat pasien, ya, atau perawat puskesmas yang di komunitasnya. Ya lumayan lah, ya, dari pagi sampai siang, maksudnya nggak 24 jam, tapi sesaat ketika menemani, memberi pasien makan. Ya kan, meskipun hanya 1 jam kita visit ke rumah pasien, dan ada sesuatu yang kita berikan untuk pasien, tentunya menimbulkan perasaan nyaman dan tenang bagi anggota keluarga. Bapak pikir seperti itu, ya? Ya, jika kita lihat pada slide ini, maka pelayanan rawat inap rumah sakit biasanya ya, meskipun di puskesmas juga saat ini sudah ada yang rawat inap, baiknya ada satu bangsal khusus yang disebut dengan bangsal hospice atau bangsal paliatif, ya kan? Di mana pada bangsal hospice ini ada perbedaannya sebenarnya antara hospice dengan paliatif. Ya, pertemuan pertama sudah Bapak jelaskan. Tentu yang di rumah sakit kan tidak bisa merawat dalam waktu yang lama, makanya disebut dengan bangsal hospice.
Itu pasien membutuhkan rasa nyaman. Nah, harapannya tidak lebih dari 6 bulan. Artinya memang kondisi-kondisi yang sangat mungkin yang sudah kritis, yang sehingga pasien itu harus dirawat inap di rumah sakit. Mereka mendapatkan pengobatan untuk mengontrol keluhan spesifik. Jadi dengan rasa nyeri yang sangat hebat, mereka akan diberikan obat analgesik yang mumpuni, misalnya morfin, ya kan? Golongan-golongan seperti itu supaya mereka tadi bisa nyaman dan menikmati di kehidupannya itu tanpa ada rasa nyeri, gitu ya. Inilah yang disebut dengan pada pertemuan pertama itu meninggal dalam keadaan sembuh, ya, tanpa ada rasanya nyeri, begitu kan? Sedangkan perawatannya maksimal 6 bulan. Ya realitanya kita apalagi ya dengan BPJS. Tentu ada waktu-waktu khusus sesuai dengan kebijakan rumah sakit masing-masing. Nah ini kan harus disesuaikan. Jadi sedangkan dilihat di perawatan paliatif ya bisa lebih dari 6 bulan. Ya pasti otomatis kalau dia menggunakan BPJS, pasiennya artinya layanan rumah sakitnya mungkin akan merugi. Ya kita bicara realita. Ini berbasis di rumah sakit, jadi ada bangsal hospice. Nah, perawatan paliatif ini bisa berbasis di mana? Bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas, bisa di panti, bisa di rumah atau rumah pelayanan paliatif, ini bisa. Karena dia lebih dari 6 bulan. Ya kalau rumah sakit bisa, mungkin yang pasien umum misalnya kan bisa lama dirawat di rumah sakit, bisa lebih dari 6 bulan. Ya, Bapak pernah menjumpai pasien kanker yang dirawat sudah lebih dari 1 tahun? Pernah. Kalau keadaannya nurun, dia ke ICU, ya. Kalau membaik, dia di ruangan rawat gitu. Bolak-balik begitu, udah lebih dari 1 tahun itu pernah. Bapak jumpai pasien yang demikian. Ya memang dia sedang menderita penyakit-penyakit terminal, misalnya HIV/AIDS, ya kan? Nah itu sering kita jumpai. Bagaimana prinsip pelayanan keperawatan paliatif? Prinsipnya adalah terkait dengan perilaku dalam merawat. Perilaku apa yang harus ada? Ya perilaku caring oleh perawat, ya kan? Caring itu apa sih? Peka, simpati, empati, iba, ya. Di mana kita berusaha menunjukkan perhatian kepada pasien, di mana perhatian tersebut kita tunjukkan untuk semua aspek yang menyebabkan timbulnya masalah pada pasien tersebut atau keluhan. Ya, aspek itu artinya holistik ya, baik dalam biologis, psikologis, sosial maupun budaya. Ya, kita juga harus memperhatikan apa? Memperhatikan hal-hal yang khas pada pasien. Kita tahu bahwa setiap pasien itu adalah individu yang unik karena mereka mempunyai etnis yang bermacam-macam, ya, intelektualnya macam-macam, agamanya, kepercayaannya, ya. Oleh karena itu, pelayanan keperawatan paliatif ini membutuhkan apa dari perawat? Komitmen, ya, supaya pelayanan paliatif yang diberikan ini benar-benar berasa paliatifnya. Ya, fenomenanya adalah mungkin ya kan karena belum dibekali konsep dan ilmu yang cukup tentang perawatan paliatif, akhirnya rasanya sama. Tidak ada bedanya antara rawat di ruangan medikal dengan ruang perawatan paliatif. Ya, ini sama-sama saja nih kata pasiennya ya kan, gak ada bedanya. Padahal yang membedakannya adalah ini, ya konsep-konsep perawatan paliatif seperti perilaku caringnya ini ya harus lebih baik, terutama dalam hal apa? Terutama dalam mengenal nilai-nilai yang ada pada pasien. Kalau kita sudah mengetahui nilai, biasanya kita itu bisa merawat secara tulus, ya kan? Ketika pasiennya ngomel misalnya ya, ketika pasiennya sulit berkooperatif, ya kita sadar bahwa kondisi pasien demikian memang seperti itu. Kita bisa memakluminya. Nah,
pelayanan perawatan paliatif berikutnya adalah terkait tentang komunikasi. Ya, saya pikir ini udah pengetahuan umum ya, apalagi perawat sudah kenal dekat banget apa yang disebut dengan komunikasi yang merupakan hal yang sangat vital ya. Dan kemampuan ini bukan kemampuan yang sembarangan, maksudnya seperti mudah, tapi sebenarnya sulit untuk kita lakukan. Ya kan? Dan ini harus dilatih dan dipelajari terus. Ya, di mana pada saat kita melaksanakannya, mungkin kita ditantang untuk bisa mengelola emosi kita sendiri. Ya, ditantang untuk bisa lebih sabar. Ya, bisa lebih mau mendengarkan setiap keluhan pasien yang mungkin disampaikan berulang-ulang. Ya kan? Nah, komunikasi antar pasien dan perawat ini sifatnya harusnya terbuka. Ya, caranya supaya terbuka adalah terbangun trust antara pasien dan perawat. Namun ada hal-hal khusus pada saat kita mendiskusikan kondisi pasien, terutama pasien yang terminal. Misalnya saat kita ingin menyampaikan katakanlah berita buruk tentang stadium pasien, misalnya kanker. Oh, Bapak stadiumnya sudah stadium 4. Nah, itu kan kita harus diajarkan ya bagaimana cara kita menyampaikannya. Siapa yang menyampaikannya? Apa yang disampaikan? Semuanya kan harus tersusun ya kan? Terlatih petugasnya begitu. Sama seperti HIV ya, konseling itu kan ada pelatihannya khusus. Ya, mirip-mirip dengan itu. Ya kan, petugasnya yang menyampaikan harus tahu bagaimana cara menyampaikannya yang benar. Nanti kita akan belajar cara komunikasi yang baik pada kelas mendatang. Yang ketiga adalah perawatan. Nah, dalam perawatan ini ada istilah yang saya pikir cocok ya untuk perawatan paliatif, yaitu kualitas hidup itu lebih utama daripada kuantitas hidup. Ya, pada pasien-pasien terminal, kualitas hidup itu lebih penting daripada kuantitas hidup. Nyamannya pasien, tenangnya pasien, itu lebih penting daripada berapa hari lagi dia hidup, begitu. Ya, kasarnya seperti itu. Artinya apa? Artinya tentu pada saat kita melakukan perawatan, pasti ada dua hal yang harus kita kaji dan kita intervensi, yaitu masalah fisik maupun masalah psikososial. Ya, mungkin Bapak Ibu yang dinas di ruangan medikal, mungkin masalahnya ke fisik. Tapi jangan lupa begitu Bapak Ibu mendapati pasien-pasien terminal, khususnya apalagi yang sudah ada nanti ruangan paliatif, dua masalah ini harus gandeng. Fisik dan psikososial. Ya, fisik dan jiwa. Nah, ini harus ada dua-duanya. Sehingga ini yang disebut dengan perawatan yang holistik. Ya, targetnya adalah terjadi penurunan tanda dan gejala. Biasanya pengaruh psikis itu lebih besar ya dibandingkan dengan muncul keluhan-keluhan fisik. Pasien akan banyak keluhan, itu mungkin karena psikologisnya tidak nyaman. Ya kan? Pasien akan bicara yang tidak enak, mungkin karena masalah psikologisnya yang tidak nyaman. Sebentar-bentar dia memanggil perawat, karena ada masalah psikologisnya. Akhirnya yang capek siapa? Yang capek ya kita, karena kita tidak memenuhi kebutuhan psikologisnya, ya tidak merawat masalah psikososialnya, sehingga sebentar-bentar dia panggil-panggil perawat, akhirnya kita yang lelah. Artinya kita itu merawatnya belum tuntas. Ada hal yang belum saya jamah pasiennya ini masalahnya. Sehingga muncullah tindakan-tindakan yang mungkin bagi perawat sesuatu yang aneh mungkin atau sesuatu yang berlebihan respon si pasien tersebut. Padahal tidak, begitu ya. Sama proses perawatannya dimulai dari perencanaan, kemudian dari pengkajian maksudnya, kemudian penegakan diagnosa,
perencanaan, sampai dengan evaluasi. Tapi yang paling penting adalah keterlibatan pasien dan keluarga dalam perawatan paliatif ini juga harus tetap ada. Sehingga di sini dikatakan bahwa perawatan paliatif ini adalah sifatnya pencegahan krisis, ya, baik fisik maupun psikososial. Baik, pada diskusi atau tugas kita pada minggu yang lalu, Bapak ada meminta menulis kemampuan interpersonal ya. Masih ingat? Nah, kemampuan interpersonal itulah yang bisa dijadikan Bapak Ibu sebagai modal untuk bekerja dalam tim interprofesional. Ya kan? Kemampuan-kemampuan interpersonal seperti apa yang harus dimiliki? Misalnya, ya, humor. Ya kan, humor tentunya dapat meningkatkan produktivitas kerja, ya, mengurangi ketegangan, stres, ya, meningkatkan kreativitas, meningkatkan kebersamaan dari anggota tim, interaksi dan komunikasi dengan antar petugas kesehatan dan pasien atau keluarga itu lebih menyenangkan, seperti itu, ya. Akan tetapi perlu untuk diperhatikan bahwa situasi kerja kapan saatnya melakukan humor itu harus tahu. Kapan kita harus serius juga tahu. Nah, kemampuan berikutnya yang dibutuhkan dalam pelayanan perawatan paliatif itu dalam bekerja interprofesional secara tim itu adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Saya pikir Bapak tidak perlu ini lagi ya, khususnya dalam menghadapi situasi-situasi kritis. Kemudian memahami kebutuhan orang lain. Empati, kemarin yang tugasnya ada yang Bapak lihat interpersonalnya adalah empati dengan orang lain. Nah, itu bagus ya. Percaya diri dan saling percaya. Jadi percaya itu tidak hanya pasien percaya dengan perawat, tapi si perawat juga harus percaya dengan si pasien. Begitu. Jadi saling percaya. Sulit memang, tapi inilah sebagai dasar untuk kesuksesan dari suatu tim. Kemudian kita harus menikmati pekerjaan yang kita lakukan, khususnya dalam menghadapi kondisi-kondisi sulit. Kondisi-kondisi pada saat apa? Pada saat menjelang ajal atau kematian. Ya, nanti muncul tuh perasaan puas dan tidak puas keluarga terhadap pelayanan kita. Perasaan puas dan tidak puas antara tim, yang ada di anggota tim kita. Saya puas nggak ya dengan dokter pada saat pasien itu mau meninggal? Yang mana dokternya ini lama? Atau mana perawatnya kok lambat gitu ya? Timnya jadi belum belum terlatih misalnya. Nah, itu kan kita harus bisa menikmati pekerjaan jika timnya tersebut tahu terhadap tugas dan fungsinya masing-masing. Berikutnya adalah peduli. Nah, kemarin bagus tuh ada yang menulis kemampuan intrapersonalnya adalah saya orangnya yang peduli gitu ya. Nah, itu sudah baik. Kepedulian itu penting untuk membangun tim yang baik. Ya, di mana satu sama lain itu merasa berharga, merasa dibutuhkan, begitu ya. Berikutnya adalah memahami peran dalam tim paliatif. Yang pertama adalah peran perawat, yaitu value, ya, menghargai nilai dan keyakinan seseorang. Ya, tadi nilai apa yang dimiliki oleh pasien, agama yang mengajarkan tentang apa, tentang penyakitnya itu ada enggak, itu kan kita harus tahu. Ya, misalnya tidak boleh transfusi darah. Ada kan agama tertentu yang tidak boleh transfusi darah. Kemudian yang mengajarkan bahwa keyakinan misalnya ya, ada pengobatan-pengobatan alternatif. Ya, selagi tidak bertentangan dengan pengobatan medis atau memperburuk kondisi penyakit pasien, boleh jalan dua-duanya. Medis hayu, alternatif juga silakan Pak, nggak apa-apa. Begitu kan? Asal sesuai dengan aturan, misalnya tidak mengganggu pasien lain atau tidak bertentangan dengan obat-obatan, silakan. Karena perawatan sekarang, pelayanan itu istilahnya adalah pelayanan yang peka budaya.
ya kan? Yang peka budaya ini harus difasilitasi, menghargai nilai dan keyakinan. Akreditasi juga menuntut itu ya kan? Makanya di saat asesmen ada nilai-nilai agama dan budaya itu harus tahu. Berikutnya, tempat curhatnya pasien itu siapa sih? Biasanya perawat, ya kan? Karena perawat berdinas 24 jam ketemu sama perawat. Ininya disebut dengan connecting, interaksi dengan pasien dan keluarga. Sering, ya kan? Perawat berinteraksi dengan pasien dan keluarga sehingga perawat ini lebih bisa memahami pengalaman yang dialami oleh mereka. Sedangkan profesi lain saya pikir visitnya dalam ada jadwalnya, memiliki frekuensi sekali sehari, 2 kali sehari, begitu ya, di jam-jam tertentu. Sedangkan kita ketemu setiap saat dengan perawat. Oleh karena itu, ini sebagai peran yang besar, connecting, ya, penghubung antar kita dengan profesi lain, setiap informasi yang disampaikan oleh pasien atau keluarga. Kemudian empowering, memberdayakan pasien dan keluarga untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan mereka. Dan untuk mereka sendiri, sesuai dengan harapan yang mereka inginkan. Oh, saya mampunya segini misalnya kan. Saya mampunya hanya menggerakkan kaki saya saja, Pak, misalnya. Ya sudah, ya tidak perlu kita paksakan. Ya oke Bu, tidak apa-apa kalau Ibu hari ini bisa berlatih hanya kaki yang sebelah kanan. Besok kita coba kaki yang kiri. Seperti itu, ya kan? Nah, contoh misalnya, dibandingkan dengan perawatnya yang bilang, wah Ibu sepertinya nggak semangat soalnya. Ini bukan kita malah memberdayakan pasien. Coba kita perhatikan besok, pasien tidak akan mau lagi berlatih kaki kanannya. Coba deh, kalau nggak percaya. Ketika kita sampaikan demikian, Ibu kelihatannya hari ini nggak semangat Bu, ayo dong Bu, semangat, semangat. Kayak gitu ya. Nggak nyaman bagi pasien. Lebih baik kita katakan apa? Oh tidak apa-apa Bu, kalau hari ini Ibu hanya mampu kakinya sebelah kiri. Bagaimana kalau besok kita coba yuk pelan-pelan kaki yang sebelah kanan. Atau kalau nggak besok nanti sore atau 2 jam lagi. Begitu kan? The decision, keputusan itu ada di pasien. Ya, orang itu tidak suka kalau dipaksakan. Dipaksa biasanya malah menurun, malah menjadi pasiennya nggak berdaya, malah tidak mau. Yang seharusnya dia bisa, malah tidak bisa. Harusnya dia bisa makan sendiri, malah minta disuapin. Gitu kan? Harusnya dia bisa mandi sendiri, misalnya ya, malah harus dimandikan di tempat tidur. Inilah yang disebut dengan sesuai dengan harapan yang mereka inginkan, gitu ya. Dalam empowering, memberdayakan mereka itu mereka sendiri yang memutuskan. Saya mampunya segini, saya mau melakukan ini. Saya tidak mampu ini, mungkin besok saya akan mencoba melakukan ini. Ya, semuanya ada di mereka. Kemudian doing for, memenuhi kebutuhan fisik pasien. Ya, perawat juga harus memaksimalkan kemampuan pasien dan keluarga untuk mengatasi masalah atau keluhan yang dialami oleh pasien. Misalnya bagaimana mereka cara mengatasi nyeri yang dirasakan. Nah, cara ngomongnya juga dalam doing for ini harus yang benar, ya kan? Seperti yang sudah Bapak jelaskan minggu yang lalu, misalnya, Bu, kalau nyeri, saya punya cara loh. Saya punya 4 cara, Bu. Yang pertama, relaksasi. Ya, yang kedua, distraksi. Praktekkan caranya. Oh, Ibu hobi apa? Baca buku nih. Kami sediakan buku-buku. Atau di rumah mau buku apa biar nanti keluarga bawain ke rumah sakit. Atau Ibu suka film apa? Nanti saya carikan siaran TV yang pas untuk Ibu. Begitu kan? Distraksi. Atau coba saya elus-elus punggungnya Bu. Saya pijat sedikit. Mungkin sedikit meringankan rasa nyeri Ibu. Nah, dari cara-cara itu, dari cara menghilangkan nyeri itu, mana yang pilihan yang Ibu pilih? Mana yang lebih nyaman untuk Ibu? Nah, semuanya kan ada di pasien pilihannya. Saya lebih enak dipijet punggungnya. Oke, saya pijet ya saat ini ya. Pak, panggil keluarganya. Nih ibunya nih,
katanya kalau nyerinya hilang itu dipijat-pijat punggungnya supaya nyerinya berkurang. Seperti ini, Pak, ya. Sambil dikasih tahu kepada keluarga yang menunggu misalnya ya, keluarga yang menemani. Nah, nanti bergiliran ya, Pak ya. Nanti setiap 2 jam saya, 2 jam kemudian Bapak, 2 jam lagi saya. Nanti saya akan masuk ke ruangan ini. Nah, Bu, seperti itu. Berikutnya kita masuk lagi ke kamar pasien. Gimana, Bu? Lebih enak mana, Bu? Dipijit sama saya atau sama Bapak? Ya kan? Misalnya sama bapaknya. Wah, Pak, tuh Ibu bilang lebih enak dipijit sama Bapak. Kalau gitu, Bapak setiap 2 jam Bapak ya, kemudian 1 jam saya ya. Nah, berkurang. Jadi lebih banyak keluarganya yang merawat dibandingkan dengan kita. Begitu kan? Itu kan strategi kita ya kan? Untuk melibatkan keluarga tanpa eh, tanpa apa ya? Tanpa memaksa keluarga atau pasien, gitu kan? Terlihat smooth ya, halus dalam penyampaiannya. Kemudian finding meaning. Finding meaning dalam pelayanan perawatan paliatif itu mendorong pasien untuk menemukan makna. Nah, ini jiwa banget nih, menemukan makna dari kondisi sakitnya. Ya, ketika Ibu mengalami sakit yang demikian, kira-kira apa ya, Bu ya, maknanya? Ya, hikmah dari kegiatan hikmah dari yang Ibu alami saat ini apa? Kemudian pasien menceritakan ya, sesuatu mungkin ya. Oh, mungkin ini adalah cara Tuhan untuk supaya saya apa begitu. Sehingga inilah yang memberikan kekuatan kepada pasien. Kemudian preserving on integrity, yang mempertahankan integritas diri. Spirit ya, semangat kita untuk bekerja dalam tim. Ya, integritas diri kita itu harus ada. Begitu. Integritas diri itu berupa apa sih? Harga diri, keyakinan, ya, spirit tadi, semangat, itu tetap harus ada. Motivasinya apa kita? Pelayanan. Ya, nilai-nilai yang kita miliki itu apa sih dalam bekerja? Itu ibadah. Nah, itu misalnya contoh-contohnya seperti itu. Nah, ini kan harus terus jadi apa ya? Jadi pegangan dalam setiap kita bekerja. Ketika menjumpai situasi sulit, ketemu dengan pasien-pasien yang terminal, oh ini adalah bentuk ibadah saya bekerja. Jadi kita tuh kerjanya tulus. Berikutnya untuk profesi lain tidak perlu Bapak jelaskan panjang lebar karena ini profesinya bukan perawat. Bapak hanya bacakan saja, ini untuk diketahui oleh kalian supaya nanti ketika melakukan kolaborasi itu jadi lebih enak. Tahu ya, apa ya tugasnya kalau ini saya lapornya kemana, saya minta tolong dengan siapa ya. Kita lihat peran dokter, ini mengatasi keluhan yang berhubungan dengan diagnosis dan prognosis penyakitnya. Menjelaskan kepada pasien dan keluarga terkait penyakitnya. Ya, sama dengan perawat, seorang dokter juga harus meningkatkan kualitas personalnya. Ya, dokter harus peduli, dia harus ramah, dan harus percaya diri. Ya, adakah di tempat bekerja Bapak Ibu yang memiliki PEKSOS, pekerja sosial medik? Nah ya, kalau ada, tugasnya adalah meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan. Yang tadinya pasiennya bisa A, kemudian bisa harus melakukan kegiatan ini, bagaimana supaya tetap bisa melakukan kegiatan A tersebut? Ya, jadi di kemampuan adaptasinya. Ya, dengan modifikasi, dengan tips-tips yang lain, ini PEKSOS ini bagiannya. Memberikan dorongan internal, mengajarkan keterampilan coping psikologis, deteksi dini, siapa tahu ada masalah psikopatologi, meningkatkan keyakinan diri, sifatnya mengajarkan edukasi, melakukan koordinasi pelayanan berduka, itu oleh PEKSOS. Mereka sebagai penyambung lidah antara layanan kesehatan dengan komunitas biasanya. Ya, PEKSOS itu menginformasi. Ya, mereka itu sifatnya rehabilitatif kalau di rumah sakit. Nah, pada pasien terminal tentu sifatnya juga ke sosial masyarakat, begitu ya. Kemudian ada fisioterapis. Ini meminimalkan sumber-sumber yang menyebabkan kelemahan pada pasien dalam hal mobilitas ya. Pengelolaan sesak, teknik napas, misalnya teknik mengeluarkan dahak, memindahkan pasien itu gimana caranya. Kemudian jika pasiennya ada alat bantu itu bagaimana cara menggunakannya, ini oleh fisioterapis.
Bagaimana dengan apoteker? Ini menyediakan layanan pengobatan, mengoptimalkan pemberian obat, pendidikan obat, ya, keselamatan pasien dalam hal pengobatan, kemudian manajemen dan administrasi pelayanan pengobatan. Saya pikir ini jauh berbeda ya dengan layanan biasa, bukan paliatif juga ini yang tetap mereka lakukan. Berikutnya adalah okupasi terapis. Wah, ada ya ini ya. Ini di rumah sakit Bapak belum ada, nggak ada kayaknya nih ya, okupasi terapis. Ini tugasnya pemeriksaan kemampuan pasien, menyediakan alat bantu, ya sama dengan fisioterapis tadi ya. Kemudian mengajarkan cara menggunakan alat bantu tersebut dan membantu pasien beradaptasi. Saya pikir ini mirip dengan fisioterapis. Ada juga nutrisionis ya, perannya mengelola diet, makanan tambahan atau suplemen yang dibutuhkan pasien. Ini juga general sifatnya ya, sama dengan pasien-pasien umum juga seperti ini. Ya, berikutnya adalah peran rohaniawan. Nah, ini rumah sakit atau layanan kesehatan nih harus punya kan? Standar akreditasi juga harus ada ya, pelayanan rohaniawan ya. Pokja HPK kalau nggak salah ya. Hak pasien dan keluarga. Menjadi advokat pasien, khususnya dalam membantu pasien dan keluarga mengambil keputusan. Sebagai konseling, tentunya konseling yang berhubungan dengan nilai-nilai agama. Dan membantu pasien menjalani ibadah atau berdoa khususnya saat menjelang ajal. Ini kan enak ya, ketika pasiennya mau menjelang ajal, lengkap tuh tim paliatifnya, termasuk sampai ke peran ada petugas rohaniawannya. Ya, akhirnya ya damai, keluarganya nyaman, pasiennya bisa meninggal dengan damai. Nah, di beberapa agama itu ada ketika pasiennya sebelum menjelang ajal mau meninggal, katakanlah seperti itu, harus dipanggil. Ya, dalam agama Bapak misalnya pastornya harus dipanggil karena ada upacaranya. Gitu ya. Upacara atau ibadah untuk pasien yang menjelang ajal itu ada. Ya, diberikan kepada pasien dan diberikan kepada lain, itu salah satu contoh. Artinya kalau informasi tersebut tertuang dalam asesmen, tentu akan terfasilitasi keluarganya. Tahu agamanya misalnya Katolik, akan dihubungi rohaniawan yang sudah bekerja sama atau MOU dengan rumah sakit tersebut. Ya, kan seperti itu, larinya nanti ke situ. Demikian kelas kita pada siang hari ini tentang model pelayanan keperawatan paliatif. Semoga materi yang Bapak sajikan bisa kalian pahami dan kemudian bisa dapat dipahami lebih jelas lagi melalui sumber-sumber buku yang lain yang bisa kalian baca atau artikel-artikel dari jurnal. Sampai ketemu lagi di kelas minggu depan. Sukses selalu!